Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di agenda rutin kita, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian di siang yang mulia ini, dan kita akan kembali menjelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah kita akan masuk di bab yang ke-10. Bab ke-10. Berkata penulis kitab, al-mubadaratu ilal khairat wa hathun min tawajjuhin li khairin ala iqbal alaih bil jiddi min ghairi taraddudin. Kata penulis kitab, yaitu al-mubadarah, bersegera, ilal khairat, ya, kepada kebaikan, wahasun, dan dorongan, min tawajjuh, ya, untuk tawajjuh, yaitu menghadapkan, li khairin, kepada kebaikan, alal iqbal alai, terus menghadap kepadanya dengan penuh kesungguhan, ya, tanpa ada keraguan. Insyaallah, ya, dari judul ini tergambar bahwa sifat orang soleh adalah apa? Bersegera. Untuk apa? Untuk kebaikan. Ya. Kemudian di dalam bab ini, ya, ini ada dua makna di sini. Ada dua perkara, ya, yang ada di dalam judul ini. Yang pertama adalah apa? Bersegera kepada kebaikan. Gitu, ya. Ini jadi poin pertama dalam judul ini, yaitu bersegera untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang ketika sudah memiliki azam itu keinginan yang kuat, maka apa? Dan kita tahu itu yang diinginkan adalah kebaikan, maka cepat-cepat dilakukan, dan apa? Dan jangan pernah ragu. Gitu. Ada dua di sini, ya. Bersegera kebaikan,
Dan seorang yang sudah meniatkan kebaikan, bagaimana? Segera kerjakan dan jangan ragu-ragu. Gitu ya, karena sifatnya seorang mukmin itu apa? Bersegera. Semangat ketika itu tahu kebaikan, maka bersemangat. Sebagaimana Rasul mewasiatkan kepada kita semua, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat, gitu kata Rasul. Bersemangat. Setelah bersemangat, apa yang kedua? Wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong bantuan kepada Allah. Karena apa? Tidak akan bisa terlaksana kebaikan itu kecuali dengan pertolongan. Kemudian yang ketiga apa? Wala ta'jas, dan jangan apa? Malas. Jangan lemah. Masya Allah, 3 ini kata Rasul. Ya, semangat dalam hal bermanfaat. Kedua, minta tolong kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wala ta'jas, dan jangan lemah. Ya. Maka kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, ya, itu sangat dicintai Allah. Itu orang yang mereka punya kecepatan, ya, punya kesemangatan di dalam apa? Di dalam kebaikan. Maka Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif wa fi kullin khairun, kata Rasul. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah apanya itu? Ya lemah. Kuat apanya? Kuat iman yang paling bermanfaat. Yang kedua juga kuat apanya? Kuat fisiknya. Jadi orang yang punya kekuatan iman dibarengi kekuatan fisik, ini yang paling sempurna. Sehingga apa? Ibadahnya lebih maksimal. Coba kalau orang kuat imannya tapi fisiknya lemah, ya kurang sempurna. Jadi dia pengennya luar biasa, tapi apa? Mau sholat berdiri nggak mampu, ya. Mau berpuasa nggak mampu, kenapa? Sakit-sakitan, kan gitu. Maka ini masuk kedua-duanya, kuat fisik maupun kuat iman, apalagi. Ya, wa fi kullin khairun. Pada setiap orang mukmin ada kebaikan. Mukmin yang kuat fisiknya ya baik, mukmin yang lemah juga Pak, ada kebaikan di situ. Tapi yang siapa sempurna? Kuat fisik dan kuat apa tadi? Agamanya. Ya. Kemudian penulis kitab di sini beliau mendatangkan 2 ayat, ya, dan 8 hadis. 2 ayat dan 8 hadis untuk menjelaskan tentang apa? Bab bersegera kepada kebaikan. Ayat yang pertama terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Apa artinya? Kalau kita terjemahkan, fastabiq itu berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Antara kalimat fastabiqu dengan kalimat sabiqu ini lebih tandas makna istabiqu. Ya. Kenapa? Kalau sabiqu yang penting apa? Dia cepat. Tapi kalau fastabiqu maknanya adalah dia cepat dan mendahului orang lain. Itu lomba. Ya. Makanya coba Allah mengatakan, kalau kita terjemahkan, dan berlomba-lombalah di atas kebaikan. Kalimat lomba Pak, kita lomba Agustusan. Lomba apa? Lomba lari maraton. Siapa yang menang? Yang paling cepat kan itu ya. Apa ada lomba sih menang paling belakang? Gak ada. Nah di situ makanya lafadz fastabiqu itu apa? Kita bukan sekedar berbuat baik, bukan cepat-cepat berbuat baik, tapi apa? Dia menjadi orang yang terdepan, lebih cepat daripada orang-orang yang lain. Gitu. Itu mana fastabiqul khairat. Nah,
Maka perintah untuk bersegera itu dalam semua kebaikan. Ya, perhatikan, dalam semua kebaikan, seperti di dalam masalah apa? Masalah sholat. Ya, Rasul pernah menyebutkan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Nabi, sebaik-baik safnya para lelaki adalah saf yang pertama, saf terdepan. Dan yang paling jelek di mana? Yang paling belakang. Ini untuk saf laki-laki, Pak. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan saf pertama? Bersegera. Ini ya, itu bukan sekedar cepat-cepat. Ya, tapi apa? Kita cepat dan dahului orang lain. Tetapi kalau safnya perempuan apa? Berbeda. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik saf para wanita yang paling belakang. Dan yang paling jeleknya adalah apa? Yang paling depan. Perhatikan ya. Jadi itu sunnah Nabi. Kalau ngatur saf, laki-laki usahakan paling depan. Perempuan usahakan paling belakang. Makanya nggak ada apa namanya emansipasi di dalam saf solat. Sehingga di tengah masjid dibikin apa? Hijab. Laki-laki perempuan kan harus sama rata, subhanallah. Ini urusan syariat kok ada emansipasi gitu. Keliru. Jangan, nggak berlaku di situ, Pak. Justru saf pertama yang apa, saf perempuan yang paling baik, yang paling belakang. Berarti gimana? Kita datang belakang? Bukan. Jadi kalau safnya perempuan yang dipenuhi dulu yang paling belakang. Contoh ibu-ibu di atas itu ya. Sholat zuhur misalkan, yang pertama dipenuhi di belakang dulu, penuhi dulu. Yang pertama datang paling di belakang, nanti belakang kedua, depan saf lagi, terus ke depan. Beda kalau laki-laki, yang paling baik adalah yang paling depan, gitulah ya. Iya. Makanya apa? Rasul pernah suatu ketika melihat ya ada sekelompok orang yang mereka sudah dikumandangkan sholat ya. Sudah diiqomah, tapi apa? Mereka malah milih di belakang. Lah nyamburi bae lah gitu ya. Monggo jenengan gitu. Apa yang Rasul ucapkan kepada mereka ini? Rasul mengatakan la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullahu azza wajal. Kata Nabi, suatu kaum yang terus-menerus mereka mengakhirkan. Perhatikan ya. Mengakhirkan, saf pengen di akhir, di belakang. Hatta yu'akhirahumullahu azza wajal, sampai akhirnya apa? Allah mengakhirkan mereka. Mengakhirkan apanya? Mengakhirkan berbagai macam urusannya. Rizkinya apa? Terakhirkan. Ya, mungkin sama kakak adiknya sudah sukses usahanya, tapi dia paling bontot. Ya, rizkinya diakhirkan. Jodohnya diakhirkan. Teman seumurannya udah pada punya suami, punya istri, punya anak, nyaris punya cucu, belum dapat jodoh. Coba perbaiki saf salatnya ini. Bahkan apa yang paling parah, diakhirkan ketika mendapatkan surga. Nah itu, kenapa? Disebabkan karena terbiasa ngundur-ngundur salatnya, ngundur-ngundur safnya. Perhatikan ya. Iya. Yang belajar ilmu agama misalkan, yang lain sudah Masya Allah ya, hafalannya bertambah, pemahaman agama sudah menjadi baik, dia masih apa? Abata-abata terus. Kenapa? Ya tadi di antara sebabnya, mereka mengakhirkan ibadah sholatnya, safnya tidak milih yang terdepan. Nah teman-teman sekalian, jadi ayat ini menggambarkan kepada kita apa? Agar kita berlomba, bersegera terhadap kebaikan. Ya, terhadap kebaikan. Bagi kita yang hendak berangkat haji misalkan ya, yang punya rezeki, jangan diundur-undur. Kenapa kata Rasul? Lu pernah mengatakan, "Idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal." Siapa di antara kalian yang hendak sudah niat mau haji, segerakan. Kenapa? Fa innahu qad yumridul marid. Karena terkadang dia tiba-tiba terkena suatu penyakit, ya kan?
wah tenanglah nanti masih umur 35 ini duitnya udah cukup. Ya, andai kan bayar untuk plus pun bisa kan gitu. Nantilah nunggu tua dikit. Ternyata belum tua udah stroke. Mau haji stroke. Nah, gitu kan? Iya. Wa tadilla rahilatu, atau dia apa? Kehilangan apa? Kendaraannya. Ya. Ya nanti aja. Sudah. Orang kalau sering ngundur-ngundur ya gitu, Pak. Contoh ya, ini kadang-kadang kita mau sholat di jalan, kadang-kadang ya kita nantilah sholat di sana aja gitu, pengen jamaah di sana gitu, begitu sana kayaknya kurang pas Pak, lumayan 5 menit lagi jalan 5 menit gitu, akhirnya sampai sana sudah bubar jamaah gitu ya. Yang nggak dapat jamaah, nah gitu. Watu'ridul hajat, dan terkadang apa, karena dia ngundur-ngundur akhirnya dia punya hajat, keperluan yang lain, akhirnya apa, hajinya tidak jadi. Tadinya mau haji, ternyata apa, bujangi Pak mau pengen kawin Pak lah. Sudah niat haji, sudah dikumpulin, tapi nanti terus gitu, pas Pak pengen mau daftar anaknya gitu, Pak saya udah punya calon nih, cocok lagi Pak, pengen segera kawin lah, tuh gagal kan, gagal hajinya. Iya, padahal andai kan misalkan 5 tahun sebelumnya udah haji, pas anaknya minta nikah sudah apa, sudah punya tabungan lagi kan gitu Pak. Maka betul kata Rasul, jika kalian kehendak haji segerakan. Ya, kenapa? Ya tadi bisa jadi kita sakit secara tiba-tiba, atau tiba-tiba kendaraannya hilang, kalau zaman dulu ya pakai kendaraannya, ya, atau bahasa kita sekarang kehabisan kuota gitu ya, kursinya habis gitu ya, atau ternyata apa, ada kebutuhan yang lain. Masya Allah, ini semua adalah menggambarkan kepada kita untuk bersegera. Termasuk misalkan kalau ikhwan sudah berumur ditawarin akhwat, nggak usah pikir-pikir, nantilah nunggu, udah bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Iya harusnya, jangan-jangan nanti apa, nantilah setahun lagi lah karirnya kurang tinggi, akhwatnya diambil orang gitu ya, atau tiba-tiba sakit dan lain sebagainya. Maka apa, kapan kita tahu itu kebaikan, lakukan sesegera mungkin. Nah ini ayat yang pertama, fastabiqul khairat. Kemudian ayat kedua, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah kalian. Masya Allah, Allah perintahkan bersegera. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Allah, wa jannatin, dan surga. Bersegeralah menuju kepada ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, lagi-lagi Allah perintahkan wasari'u, itu kalimat perintah Pak, bersegeralah kalian. Untuk apa? Satu, menuju ampunan Allah. Dengan apa kita bersegera mendapatkan ampunan Allah? Yang pertama adalah apa? Itu bersegera beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ya, seperti kita berbuat salah, ya, bagaimana kita minta maaf, kita berbuat dosa, segera istighfar dan bertaubat kepada Allah, gitu Pak. Itu mana yang pertama. Termasuk bersegera mendapatkan ampunan Allah adalah apa? Bersegera beramal soleh. Seperti apa? Bersegera di dalam berwudu. Ya, karena wudu itu salah satu sebab tergugurkannya dosa, kan gitu ya. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan, man tawadda'a fa asbahal wudu, ya, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, thumma yusalli rak'ataini wa lam yuhaddits fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat,
yang di dalam sholatnya tidak ada pembicaraan dalam hatinya berupa urusan dunia. Jadi khusyuk sholatnya. Apa kata Rasul? Maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan apa? Wudhu. Kemudian sholat. Bahkan wudhunya saja yang kita lakukan ini akan menggugurkan dosa bersamaan dengan air yang netes dari tubuh kita. Masya Allah ya. Dosa di mata kita bisa tergugurkan dengan tetesan air dari mata kita, kaki, tangan, gitu Pak. Masya Allah ya. Ini bersegera wudhu, karena wudhu menggugurkan dosa. Kemudian apalagi sholat 5 waktu, Jumat dan Ramadan. Ini juga amalan yang apa? Bisa menggugurkan dosa. Sampai Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, ya, beliau mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jitunibatil kabair. Solat yang 5 waktu, satu solat dengan solat berikutnya, Jumat satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya. Ini akan apa? Mukaffirat, akan menggugurkan dosa yang ada di antara keduanya. Mana gini Pak, kita tadi sholat subuh, ya, kemudian alhamdulillah siang kita berbuat dosa, zuhur kita sholat, maka apa? Dosa di antara 2 waktu ini tergugurkan dengan sholat tadi. Zuhur sholat, asar sholat, di antara waktu itu kita berdosa, bagaimana? Allah gugurkan dosa kita, gitu ya. Jumat satu dengan Jumat berikutnya sama, kemarin Jumatan, Jumat besok Jumatan lagi, kita berbuat dosa hari ini, Allah gugurkan dosanya. Satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, tahun kemarin Ramadan kita berpuasa ibadah, tahun depan puasa lagi, menggugurkan. Tapi kata Rasul, apa syaratnya? Idza jitunibatil kabair, jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa yang tergugurkan dosa dari sholat 5 waktu, sholat Jumat dan ibadah Ramadan adalah dosa kecil. Adapun kalau dosa besar, maka disyaratkan bertaubat. Ini Pak, itu ya, Masya Allah. Ustaz, bagaimana kalau andaikan saking banyaknya amal soleh, dosa kecil sudah tidak ada? Nah, kata Imam Nawawi, maka ibadah-ibadah ini akan meringankan dosa-dosa besar. Masya Allah, ibadah yang kita lakukan akan meringankan dosa-dosa besar. Nah ini Pak, ya, jadi makna bersegeralah menuju ampunan Allah ada berapa tadi? 2. Yang pertama adalah bersegera istighfar, bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, bersegera kita beramal soleh yang bisa menggugurkan dosa. Masya Allah, ini luar biasa ya, Masya Allah. Kita diperintahkan untuk apa? Bersegera untuk istighfar kepada Allah, minta ampun. Kemudian yang kedua, wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surga, ya, menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Insyaallah Pak, kita diperintahkan apa? Untuk bersegera. Makanya nanti di hadis berikutnya dikisahkan oleh Rasul, di suatu ketika, ya, di zaman Rasul ini dalam kondisi perang, tiba-tiba ada sahabat bertanya, Rasul, apa yang Allah berikan kepada saya andaikan saya mati syahid? Rasul mengatakan surga. Sahabat ini mengatakan, ya Rasul, kalau saya pengen masuk surga, nunggu kurma ini habis, kelamaannya Rasul. Kemudian kurmanya diletakkan di situ, ambil pedangnya, lari menuju musuh, kemudian terbunuh. Coba, saking apa segeranya sahabat Nabi menuju kepada surganya Allah, gitu ya. Nah, maka surganya Allah itu Allah gambarkan di situ apa? Seperti langit dan bumi, luasnya Pak. Bahkan lebih dahsyat lagi, Rasul pernah menyebutkan manusia yang paling terakhir masuk surga. Paling terakhir Pak ya, bukan pertama kali, yang terakhir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Rasul pernah mengatakan, wallahi inni la a'lam akhiran nasi khuruja minan nar akhiran nasi
dukhulal jannah. Demi Allah kata Rasul, aku mengetahui manusia yang paling terakhir keluar dari surga, dan dia adalah orang yang terakhir masuk dalam, keluar dari neraka, orang terakhir keluar dari neraka, dan dia adalah orang terakhir yang masuk dalam surga. Siapa dia? Wa huwa rajulu yakhruju minan nari habwan. Itu seorang yang dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Ya, bisa keluar dari surga, neraka, luar biasa, Pak. Terus dia lari, terkadang dia tersandung, jatuh, dia lari, terkadang masih terkena percikan api neraka, tapi terus dia lari. Begitu dia sudah merasa aman dari neraka, dia lihat ke belakang ini, Pak, lihat neraka, sambil mengatakan, tabarakalladzi najjani minki, maha suci engkau ya Allah yang telah menyelamatkanku dari engkau hai neraka. Kayak ngece ya, gitu ya, lari terus. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian orang tersebut terus berjalan. Allah mendatangkan satu pohon. Coba Pak, lihat pohon, Pak. Pohon kelihatan anginnya sumilir, di bawah pohon ada apa? Ada mata air. Maka orang ini mengatakan, "Ay Rabbi ya Allah, udnuni anhu li astadilla bidilliha wa ashraba min ma'iha." Ya Allah, tolong dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa berteduh di bawahnya dan minum dari airnya. Coba, orang ini setiap hari lihatnya apa tadi? Di neraka, Pak. Lihatnya darah, nanah, tangisan, jeritan, apalagi api, ya. Wah, orang saling menyalahkan, orang saling menghujat, dan itu macam-macam. Kok tiba-tiba lihat pohon? Ya dia nggak sabar. Ya Allah, tolong dekatkan ke pohon ini. Allah mengatakan, "Hai ibnu Adam, andaikan aku berikan kepada engkau, apakah engkau minta yang lain?" Ya enggak ya Allah, sudah sangat cukup bagi saya mendapatkan ini saja Allah. Janji ya, janji. Allah dekatkan orang ini, Masya Allah, langsung duduk di bawah pohon sumilir sambil minum, lenjem, Masya Allah ya, nyelekamin gitu ya. Masya Allah, air dari mata air, Pak. Dalam kondisi seperti itu, kemudian apa? Allah mendatangkan pohon yang kedua, lebih indah. Hah? Ya Allah, ini lebih indah lagi. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, ya tolong ini pohon yang kedua, gitu loh. Allah mengatakan, loh, tadi udah janji, kata nggak minta yang lain, tapi ya Allah, betul ini. Kalau ini nggak sabar saya, ya Allah. Ya sudah, saya lihat kamu nggak sabar, silahkan pohon yang kedua ini. Kemudian dia minum, gelem di situ. Allah datangkan pohon yang ketiga yang ada di pintu surga, lebih indah dari kedua pohon sebelumnya. Dia langsung minta, ya Allah, ini lebih indah lagi, saya mohon ini terakhir ya Allah, terakhir ya Allah ini. Cuma manusia memang gitu, Pak. Subhanallah. Tapi Allah Maha Rahman Rahim ya. Allah persilahkan hamba itu untuk apa? Minum di bawah pohon tadi. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba orang tadi dipanggil dari dalam surga. Apa panggilannya? Ya Allah, masukkan hamba-Mu ini ke dalam surga. Masya Allah. Maka Allah kemudian berkata kepada hamba tadi, aturdi, apakah engkau ridho andaikan engkau mendapatkan surga seperti dunia beserta isinya? Orang ini kaget sampai ngomong gini, ay Rabbi wa ya Allah, atudhikuni wa anta rabbul alamin, apakah engkau menertawakanku, ya, candaan denganku, sedangkan engkau Rabbul Alamin. Masya Allah, mutulanan sih. Kamu mungkin, Pak. Allah mengatakan, walaka mislu asyri amsalid dunya. Kau akan mendapatkan surga seperti 10 kali lipat dunia beserta isinya. Subhanallah. Itu manusia terakhir yang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat beserta dunia beserta isinya. Makanya nampak sabar, itu ya, sabar, Pak. Mendapatkan surga, sabar di situ. Masya Allah. Ini ya, jadi kata Allah betul sekali. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Tapi Bapak sekalian, ternyata apa? Surga itu tidak diberikan cuma-cuma oleh Allah. Hanya orang-orang khusus. Apa khususnya itu? Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini jadi khususnya siapa itu? Orang yang punya label takwa.
Kalau dalam hadits qudsi Allah mengatakan orang-orang soleh, Allah mengatakan dalam hadits qudsi, a'adtu li'ibadi salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basharin. Sungguh kata Allah, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa? Kenikmatan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit, tergambar dalam benak pikiran manusia. Itu surga, Pak. Jadi kita pernah dengar cerita tentang tempat yang sangat indah, surga lebih daripada itu. Kita pernah merasakan atau pernah melihat pemandangan yang indah sekali, surga lebih daripada itu. Andai kan kita pernah ngayal, pokoknya indah banget tuh. Ngayalin apa, Pak? Duduk di villa, ya, masya Allah, di atas gunung, lihat bawah ada laut, ombaknya, angin sepoi-sepoi, bojone anyar nang kirine. Ngayal, Pak, surga lebih daripada itu. Iya, benar itu, Pak. Jadi semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, bahkan semua yang pernah ada orang cerita sama kita, surga lebih daripada itu. Ya, tapi apa, sekali lagi, surga itu disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Siapa bertakwa itu? Apa sih, penting jenenge mutakin. Seneng teman ya, gua anaknya mutakin kabeh gitu ya. Tapi Allah menyebutkan, Pak, ciri-ciri orang bertakwa itu Allah sebutkan di ayat kelanjutannya, Ali Imran 134. Siapa orang bertakwa itu? Allah mengatakan, satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik ketika lapang maupun sempit. Perhatikan ya, kebanyakan kita ngerti nih sedekah nunggu nopo jebar-jebur, nunggu lebih-lebih duit nek pas-pas ya orang sedekah. Keliru, Pak. Justru sedekah di masa-masa sulit lebih besar pahalanya, kan gitu. Rasul pernah ditanya, Rasul, ayu shadaqatin afdal ya Rasul, sedekah apa yang paling utama? Rasul mengatakan, juhdul mukil, sedekahnya orang yang dalam kondisi sulit. Masya Allah, itu justru ya, iya. Ini, Pak, ini sifat yang pertama, bersedekah, menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Perhatikan, jadi sedekah itu bukan sekedar untuk orang-orang kaya, semampu kita. Bahkan apa? Sedekah tatkala kita sempit itu lebih besar pahalanya. Rasul pernah mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi darahim. Sedekah 1 dirham itu lebih unggul pahalanya daripada 100.000 dirham. 1.000 rupiah itu 1.000 rupiah ya lebih unggul daripada 1 juta. Kok bisa? Aneh ya, lebih akeh lebih besar pahalanya. Enggak mesti. Rasul mengatakan, datang seorang, dia punya uang cuman 2.000, Pak, atau zaman kita 20.000. Kita mau belanja, ternyata di pinggir jalan tetangga kita nggak punya beras. Akhirnya boleh bagi dua ini, beli beras jangan 10.000, saya 10.000. Kita sudah punya beras di rumah, 10.000 untuk beli apa? Mungkin tempe sama apa, Pak? Minyaknya gitu ya. Masya Allah. Berat apa tidak saat itu? Berat sekali. Sedangkan orang yang tadi dia membawa 100.000 dirham, di rumah banyak sekali duitnya, ngeluarin segitu ipil kecil, nggak berat. Maka kata Rasul, yang 1 dirham itu lebih besar pahalanya daripada yang 100.000. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan 1 dengan berat hatinya, yang punya cuma dua-duanya, 1 disedekahkan. Gitu ya. Maka masya Allah, ini peluang besar sedekah, pahala besar saat kita susah. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kata Allah, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mereka menahan amarah. Masya Allah, Pak. Ciri orang bertakwa, orang yang menahan amarah. Ya. Karena Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ausini ya Rasul, tolong berikan wasiat kepada aku. Apa kata Nabi? La taghdab. Kamu jangan marah. Diulang lagi, ya Rasul wasiatkan aku, kamu jangan marah. Berkali-kali diulang, jawabannya satu, kamu jangan marah.
Ini berarti menunjukkan luar biasa menahan amarah. Ya, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga kata Allah, wal afina 'anin nas. Dan mereka memaafkan kesalahan orang. Masya Allah Pak, ini. Ya, ini termasuk akhlak luar biasa. Lebih tinggi daripada apa tadi? Daripada nahan amarah. Disakiti orang dia nggak bales, tahan dirinya, tahan marahnya, bahkan dia memaafkan. Itu lebih tinggi lagi. Wal afina 'anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang. Sebagian besar kita menganggap memaafkan berarti kita kalah. Berarti kita hina. Keliru, Pak. Kalau menurut konsepnya Rasulullah pernah mengatakan, uqsimu bisalas. Aku bersumpah atas nama Allah dengan 3 hal. Apa diantaranya? Wa ma zadallahu abadan bi'afin illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang yang memaafkan melainkan kemuliaan. Coba, apa yang Allah beri? Tambahkan kemuliaan bagi orang yang memaafkan. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Apalagi memaafkan kesalahan orang terdekat. Ini kadang-kadang ya, istri punya salah, nggak selesai seminggu itu Pak. Apa salahnya? Kopi ini kepahitan. Subhanallah. Ketemu japrus. Turu orang gelem sekamar. Ngapa? Salah bojoku. Salahin apa Pak? Salahin kopi ini kepahitan. Lah tinggal ditambah banyu mari kok ya. Astagfirullah, ada orang Pak, subhanallah ini nggak pernah memaafkan, nggak pernah melupakan kesalahan orang, itu tersiksa orang seperti itu. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, belum mengatakan akhlak mulia 9/10-nya, coba Pak, 9/10-nya itu adalah apa? At-taghaful. Apa taghaful? Yaitu melupakan kesalahan orang. Nih, hampir 100% akhlak mulia itu ada pada taghaful. Apa taghaful tadi? Melupakan kesalahan orang. Coba Pak, kita kalau punya penyakit susah memaafkan, susah melupakan kesalahan orang. Masya Allah Pak, kesalahan orang 10 tahun yang lalu, cuman ngomong apa? Bocah kok gembel bae rambutnya. Wih 10 tahun kemutan begitu loh. Ketemu ya wis ke telepon jenenge kayak lah. Kita ngomong gembel kok. Atau diangkat gitu ya. Asli Pak, padahal apa? Arab ngirim bantuan. Ya kan rugi ya kan. Subhanallah, ini ya luar biasa ini. Ini kata Imam Ahmad, 9/10 akhlak mulia itu ada pada at-taghaful. Apa tadi? Melupakan kesalahan orang. Coba Pak, kita kalau bergaul sama teman punya sifat seperti itu, nggak mau melupakan, lah berat. Ki nana wong sing pas nggo kancane nyong kae. Cocoknya karo sapa? Karo wong bisu. Nah niku anteng wae. Wong bisu tetep bae mripate ki lah nyinggung nyong kae. Ki dolan karo patung ngono Pak. Ya, orang kalau nggak bisa memaafkan nggak hidup bahagia itu Pak. Ya. Nah, maka sifat orang bertakwa itu wal afina 'anin nas. Ya, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sifat ketiga. Kemudian sifat yang keempat kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan maksiat, aw zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim, berbuat dosa, ya, apa yang mereka lakukan? 1, dzakarullah, segera ingat kepada Allah, ingat akan keagungan Allah, ingat akan apa? Besarnya, beratnya siksaan Allah gitu Pak. Ingat kepada Allah, dan apa? Fastaghfaru lidzunubihim, dan bersegera meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Gitu Pak. Jadi orang bertakwa bedanya apa dengan orang yang fasik? Kalau orang bertakwa, kapan mereka berbuat dosa segera istighfar, bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang fasik terus-menerus di atas kemaksiatan tadi. Ustadz, berarti orang bertakwa mereka berdosa? Iya. Orang bertakwa juga berdosa, cuman apa? Bersegera istighfar, taubat kepada Allah. Itu loh Pak.
Karena apa? Kita kalau di alam dunia ini nyari orang yang tidak punya dosa, tidak pernah ada. Ada Pak? Ada sih orang nggak punya salah? Nggak ada Pak. Semua orang punya salah. Cuman yang membedakan kalau orang bertakwa, kapan berbuat salah, kapan dosa, istighfar, itu membedakan. Gitu loh Pak. Makanya kalau misalkan istri jenengan salah, kopi ini kepahitan, ditambah maning, turu selimutnya mabuk iler. Nah, kadang-kadang aduh jan dosane loro guys. Arep maafkan abot banget. Ingat Pak, kita mau istri dari manapun, mau yang bule, mau orang yang dari manapun, tetap ada salahnya gitu ya. Kalau nyari istri yang sempurna nggak ada. Nyari teman bergaul yang nggak ada salahnya nggak akan dapat kita Pak. Nyari pemimpin yang nggak punya salah nggak akan dapat. Nyari ustadz nggak punya salah nggak dapat Pak. Gitu loh. Ini prinsipnya gitu manusia, gitu ya. Cuman kalau kita nyari ustadz, gitu ya, yang salah jangan diikutin, yang benar diikutin kan gitu loh Pak. Aduh, ustadz ya mesti bener lah, keliru nih kadang-kadang. Nah ini masya Allah, ini sifat yang kepada apa? Yang keempat. Ya, masya Allah, ini 4 sifat orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat apa tadi? Ali Imran. Masya Allah, gitu Pak ya. Iya. Ini Masya Allah ayat yang menjelaskan kepada kita untuk apa? Bersegera menuju ampunan dan surganya Allah yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita berpindah menjelaskan beberapa hadis yang dinukilkan Al-Imam Nawawi dalam kitab ini. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitnatun atau fitanun kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, badiru bil a'mali shalihah, bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Kata Rasul, merintahkan apa? Bersegera beramal soleh. Kenapa? Fasatakunu fitanun, karena akan ada fitnah. Apa fitnah itu? Fitnah itu kejelekan. Nanti kan ditafsirkan ya. Akan ada fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, yang ketika datang seperti potongan malam yang sangat gelap. Coba Rasul menggambarkan bahwa fitnah itu ketika datang seperti potongan malam yang sangat gelap. Sampai-sampai saking gelapnya di masa itu fitnah itu, yusbihur rajulu mu'minan, ada orang di pagi hari dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafiron, sore hari berubah menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan, ada orang yang sore hari dalam keadaan mukmin, wa yusbihu kafiron, kemudian masuk pagi hari sudah kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sebagian dari dunia. Rawahu Muslim. Masya Allah. Ya, di sini jelas sekali Rasul mengatakan apa? Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Apa itu amal soleh? Amal soleh disebutkan para ulama, yakni annal amala salihah ma buniya ala amroin, bahwa amal soleh ya adalah amal yang dibangun di atas 2 hal. Atas 2 hal. Apa yang pertama? Yaitu al-ikhlasu lillah. Ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, wal mutaba'atu li Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Itu syarat amal soleh, Pak. Makanya Allah Rasul di sini memerintahkan kita bersegeralah kita beramal soleh. Apa tadi? Amal yang ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, mencocoki yang Rasul ajarkan. Karena apa sekalian?
Amal sebesar apapun seperti sholatnya khusyuk, rukun syaratnya terpenuhi, tapi tidak ikhlas, bagaimana? Tidak bermanfaat. Karena Allah dalam hadits qudsi pernah berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku zat yang maha kaya, tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia sekutukan dengan selainku, aku tinggalkan amalan dan tinggalkan sekutunya tadi. Tanpa dilihat apa amalannya, sebesar apapun perjuangan, sebesar apapun pengorbanan, jika tidak ada ikhlas, tidak ada manfaatnya. Coba, insya Allah ya pamer misalkan, pengen dapat pujian. Makanya Rasul menyebutkan kepada sekalian bahwa di hari kiamat kelak ada 3 orang datang kepada Allah. Masing-masing mereka membawa amalan besar. Apa yang pertama? Itu orang yang mati ketika berjihad. Orang yang datang, ya Allah, aku datang kepada engkau dengan membawa amalan besar. Yaitu apa? Qataltu fika hatta tushidu. Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah Maha tahu isi hati orang tadi. Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Akan tetapi engkau berjihad bukan karena aku, tapi apa? Agar dikatakan sebagai jari orang yang pemberani. Engkau telah mendapatkan pujian itu. Habis itu apa? Allah perintahkan orang tadi ditarik dalam keadaan tertelungkup, wajahnya di bawah, dilemparkan ke neraka. Padahal apa? Jihad loh Pak, perang Pak, mengorbankan nyawa yang tidak ada serepnya Pak. Gak dipedulikan sama Allah, buang itu ke neraka. Yang kedua datang, ya Allah, aku datang dengan membawa amalan besar. Yaitu apa? Bahwa qara'tul Qur'an wa 'allamahu. Aku membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, Allah mengatakan engkau dusta. Akan tetapi engkau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan liyuqala qari, akan dikatakan seorang yang qari atau seorang yang alim. Dan kamu telah mendapatkan pujian itu. Habis itu apa? Diperintahkan ditarik dalam keadaan wajahnya di bawah tertelungkup, dilemparkan ke neraka. Yang ketiga Pak, ya, dia datang kepada Allah, ya Allah, aku membawa amalan besar. Apa itu? Tidak ada satu pun jalan kebaikan melainkan aku infakkan hartaku di jalan itu siang dan malam hari. Berkorban dengan hartanya Pak. Bangun masjid lakukan, janda miskin disantuni, gitu ya. Ada anak yatim disantuni. Subhanallah, semua dia bantu. Ya, Allah mengatakan kamu dusta. Kamu melakukan itu bukan karena aku, lakin liyuqala jawad, akan tetapi kamu pingin dinamakan sebagai orang dermawan. Akhirnya apa? Orang tersebut ditarik kakinya dan tertelungkup, lemparkan ke neraka. Coba, amalan jihad, belajari agama dan bersedekah tidak ada nilainya sama sekali ketika tidak ada ikhlas. Makanya Masya Allah Pak ya, kita beramal itu sebisa mungkin kita rahasiakan. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa terjaga keikhlasan. Ya, makanya HP jangan selalu kita bawa Pak. Ini kadang-kadang Masya Allah lagi sholat tahajud, Masya Allah. Sih memang nggak selfie gini Pak. Cuman nomornya Pak sajadai, jepret, ngelihat di Facebook. Alhamdulillah, malam ini bisa terbangun. Gimana jenengan, ayo bareng-bareng, Masya Allah ya. Subhanallah, tahajud. Nanti habis subuh bisa baca Al-Quran. Al-Qurannya taruh sajadah, jepret gitu ya. Suasana masjid pagi ini, subhanallah gitu ya. Oh berarti jenengan lagi ya Mas, lagi subuhan, iya kok gitu ya. Masya Allah. Nanti tak sholat duha gitu ya, Masya Allah. Sajari jepret, ini tempat kerja. Wah indahnya hidup, subhanallah. Ini mana amalan yang kita rahasiakan gitu ya. Ini fitnah akhir zaman gitu ya. Fitnah akhir zaman, subhanallah. Ya. Kemudian yang kedua adalah amalan yang mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti yang dicontohkan Nabi. Ya, seperti apa? Kita sholat jangan terlalu semangat Pak. Maksudnya apa? Jangan melebihi kadarnya. Sholat subuh 2 sudah, jangan sampai selamat lah. Kenyelili tok rong rokangan. Ya,
Men ganjil petoro ngasisan coba. Sholat subuh 7 rakaat. Ya enggak bener. Ya, kenapa? Karena punya sejarah mungkinnya. Tanggal 7 dulu lahirnya. Kebetulan nikah tanggal 7, bangun toko bisa tanggal 7. Hanya tanggal subuhan petoro rakaat gitu ya. Lah itu enggak cocok. Allah enggak terima, Pak. Karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku maka tertolak. Sudah. Rasul mengatakan bersegeralah kalian beramal soleh. Yang Rasul perintahkan amal soleh, Pak, bukan sekedar amal, perhatikan Pak. Bukan sekedar amal, yang penting amal berbanyak, tidak. Kita di dalam beramal itu bukan yang banyak-banyakan. Tapi apa? Yang kita cari adalah bagaimana ikhlas dan mutabaahnya. Gak mesti yang baik itu yang lebih banyak, tidak mesti. Beribadah kepada Allah itu mencocoki Rasul, bukan melebihi Rasul. Itu Pak, ini kaidahnya nih. Mencocoki Rasul itu pol maksimal, pol-polan. Kalau melebihi Rasul keliru, Pak. Dulu di zaman Nabi ada 3 orang yang semangatnya luar biasa. Jadi datang ke kediaman Rasul, Rasul nggak ada. Maka kemudian bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, tolong ceritakan kepada kami tentang ibadah Nabi di malam hari. Disebutin Rasul kalau malam gini. Kalau siang gini ini sudah. Maka ketika orang ini mengatakan, demi Allah, Rasul orang yang sudah dijamin surga untuknya, tapi sedemikian ibadah di waktu siang dan malam. Mereka mengatakan salah satunya, demi Allah, saya mau sholat malam terus gak pernah tidur. Kenapa? Biar fokus. Yang kedua, saya puasa terus gak pernah berbuka. Yang satu ibadah terus gak pernah nikah. Kenapa? Ganggu ibadah bayi nikah niku. Ganggu, Pak. Masya Allah. Rasul dengar. Apakah anda yang ngomong ini? Iya. Rasul mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepadanya. Tapi apa? Aku sholat malam juga tidur, berpuasa juga berbuka, aku pun menikahi para wanita. Kemudian Rasul nutup hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci meninggalkan sunnahku bukan termasuk dari umatku, kata Rasul. Coba, ini kan celaan. Ya, jadi orang kalau ibadah kok pengen ngelebihi Nabi, keliru, Pak. Sudah, Rasul mengatakan Rasul melakukan dua saja. Jadi sampai lurus tengah pokoknya. Subuhan lurus tengah, Pak. Jangan gitu ya. Sudah, ikuti Rasul, enak, gampang gitu, Pak ya. Subhanallah itu. Nah ini, itu yang Rasul perintahkan. Bersegeralah beramal soleh. Kenapa? Fasatakunu fitanun, karena akan ada fitnah. Kalau sudah datang fitnah itu seperti potongan malam yang sangat gelap. Nah, apa itu fitnah, Bapak sekalian? Kalimat fitnah itu banyak sekali pemaknaan dan pemakaian. Bisa makna fitnah adalah siksa di neraka. Ya, dzuqu fitnatakum, gitu ya. Allah mengatakan, rasakan oleh kalian fitnah kalian. Apa di situ? Siksaan di neraka. Fitnah juga bermakna adalah apa? Kejelekan-kejelekan. Seperti di sini Syekh Utsaimin mengatakan fitnah itu ya, itu ada 2. Ya, al-fitan minha ma yakunu minasyubhat wa fitanun takunu minasyahwat. Fitnah itu bisa disebabkan karena syubhat dan bisa karena syahwat. Perhatikan, apa syubhat itu? Kerancuan dalam beragama. Ya, maka kata beliau, kullu fitnatin mabniyatun 'alal jahl. Ya, fahiya fitnatun syubhatun, kata beliau. Setiap fitnah yang dibangun di atas kebodohan itu adalah fitnah syubhat. Ini berarti fitnah syubhat itu sebabnya apa? Minimnya ilmu. Ini minimnya ilmu, syubhat, Pak. Seperti apa? Ada orang beramal, ya, niatnya baik, tapi apa? Amalannya tidak mencocoki Rasul. Coba, itu kan syubhat. Dia rancu, niatnya baik tapi tidak dapat pahala. Lah itu, Pak. Nah, kita hidup di akhir zaman seperti itu, Pak. Saking apa? Saking banyaknya orang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Sehingga yang ada masyarakat pun bingung. Seperti orang yang tadi ya, beramal tapi tidak ada landasan hukum syariatnya.
Termasuk syubhat kata beliau di dalam bab muamalah. Coba sekarang berbicara riba yang jelas-jelas Allah haramkan dalam Al-Quran, sampai Allah mengancam berperang dengan pemakan riba. Zaman sekarang ada orang mengatakan enggak apa-apa bunga, riba itu enggak apa-apa, ya kan? Syubhat itu Pak. Itu akan menjadi syubhat bagi siapa? Orang yang minim ilmunya. Orang yang minim ilmunya, ya kan gitu? Iya, orang pakai pakaian misalkan ya, untuk perempuan misalkan. Kan ada orang mengatakan nggak apa-apa lah, yang penting yang namanya jilbab itu yang penting sopan. Mau lehernya kelihatan nggak apa-apa, kupingnya nongol ya nggak apa-apa gitu ya. Subhanallah. Padahal kalau kita melihat syariat bikin aturan, aurat wanita itu mana Pak? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini jumhur ulama. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau seperti itu kuping termasuk aurat. Kaki mohon maaf ya, tumit yang kadang pecah-pecah aurat bukan? Iya namun sewu itu pecah. Makanya dari sini Syekh Utsaimin mengatakan kenapa ulama yang bermadzhab seperti Imam Syafi'i wajah itu wajib ditutup. Kenapa kata Syekh Utsaimin gini Pak? Lawang tumit saja. Yang namun sewu kadang pecah-pecah, berebekan saja wajib ditutup. Yang andikan kita ngelihat tidak tertarik saja ditutup, apalagi puncak kecantikan wanita. Itu kata beliau. Gitu ya. Nah, walaupun ya para ulama khilaf gitu ya tentang wajah. Tapi kalau Syafi'iyah tegas wajib hukumnya gitu ya. Kalau selainnya mengatakan sunnah. Mengatakan sunnah gitu ya. Masya Allah. Nah masyarakat kan enggak sekarang. Udah yang penting apa? Jilbab itu cindung deh, ini cindung gitu ya. Ini kalau nggak pahami kita cidung Pak, kerudung yang penting nutup kepala gitu ya. Masya Allah lehernya kelihatan kadang-kadang ya. Iya sudah pakai kerudung, kemudian nyuwun sewu baju anu ponakannya dipakai kekecilan gitu ya. Sehingga kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya gitu kan. Masya Allah. Niatnya mungkin ibadah, tapi apa? Allah tidak terima ibadah seperti itu. Kenapa? Tidak mencocoki yang diajarkan Nabi. Kenapa? Syubhat itu namanya. Fitnah di akhir zaman. Gitu ya. Seperti lagi sholat misalkan, Masya Allah. Sholat 5 waktu ya. Jamaah di masjid kalau dulu di zaman sahabat itu sebagai barometer mukmin atau munafik. Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan walaqad ra'aituna ay ashabah wa ma yatakhallafu anha illa al munafiq ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah kami para sahabat melihat bahwa tidaklah orang-orang yang tidak ikut datang dalam sholat jamaah di masjid melainkan orang munafik yang sudah terkenal kemunafikannya. Tapi zaman sekarang kita ini ya, sebagian orang memahami sholat jamaah itu nggak wajib. Ya, memang khilaf para ulama, tapi yang kuat itu wajib. Ya, nggak wajib. Sholat maghrib kapan? Nunggu apa? Balikang sawah. 4:30 azan, komat jam 5, 5:30 maghrib. Gitu. Masya Allah luar biasa ini ya. Ini subhanallah sebagian gitu mengatakan itu fardu kifayah kan gitu, sehingga apa? Masjid kosong jamaah. Nah ini, padahal itu sunnah di zaman Nabi yang sangat ditekankan oleh para sahabat Nabi. Nah ini Pak, itu namanya apa? Itu syubhat. Termasuk fitnah yang kedua adalah syahwat. Ya, syahwat. Di akhir zaman kata Syaikhul di sini, saking dahsyatnya syahwat, ya orang dia tahu ini perkara haram, tapi apa? Karena dia tidak bisa menghindari. Saking apa? Tarikan-tarikan yang ada luar biasa. Seperti apa kata beliau? Seperti fitnahnya lawan jenis. Ya. Orang zina itu zaman ini dipermudah. Ya, zaman dulu mau pacaran, aduh, begini kalau bapaknya luar biasa. Wah, datang ke rumahnya apel, mikir 100 kali. Zaman sekarang Pak lewat WA. Ya, subhanallah janjian kemana? Gitu ya. Padahal apa? Padahal Rasul SAW mengingatkan kepada kita, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan wanita. Kenapa? Dulu kehancuran Bani Israel disebabkan karena fitnah wanita. Gitu ya. Ini termasuk yang perlu kita waspadai, fitnah dunia ini. Gitu ya. Rasul mengatakan
bersegeralah kalian beramal soleh. Kenapa? Karena akan datang fitnah. Tadi bisa subhat, bisa syahwat. Yang ketika fitnah datang itu kaki ta'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang sudah gelap, yang sangat gelap. Yang dimana kata Rasul, saking dahsyatnya fitnah itu, ada orang di pagi hari dalam badan mukmin, sore hari dalam keadaan sudah kafir. Atau sebaliknya, sore hari mukmin, pagi hari sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, yang dia menjual agamanya dengan sebagian dari dunia. Dunia itu apa, Pak? Sulaiman mengatakan, kullu mata'id dunya aradun, kata beliau. Semua perhiasan dunia itulah tujuan dunia. Sama apa itu harta, kedudukan, kepemimpinan atau wanita gitu. Ya, di situ. Jadi banyak orang di zaman kita ini, Pak, ya, demi kekuasaan mereka rela meninggalkan agama. Bisa maknanya meninggalkan sama sekali, ditinggal agama murtad dari Islam, atau bisa maknanya ajaran-ajaran Islam dia tinggalkan. Mas, wong ngolet rizki sing haram bi angel apa masing halal, ya kan? Iya, subhanallah itu, Pak. Nah itu, dia meninggalkan agamanya. Perhatikan, menjual agama dengan bagian dari dunia. Bisa tadi untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, mendapatkan harta, mendapatkan wanita, gitu ya. Akhirnya apa? Mereka berani menjual agama mereka. Naudzubillah. Ini menggambarkan bagaimana ngerinya fitnah ketika datang pada masanya. Maka Rasul mengatakan apa? Segeralah kalian beramal soleh. Ya, karena beramal soleh itu salah satu sebab kita terjaga dari fitnah yang ada. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Disebutkan para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, ihfad hududahu, yaitu jaga batasan Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan jauhi. Itu nama menjaga Allah. Ya. Maka apa yang Allah berikan, yahfadka, niscaya Allah menjagamu. Ya, bisa jadi Allah jaga maslahat dunia kita, seperti fisik Allah jaga, harta Allah jaga, anak keturunan Allah jaga. Ya, ataukah yang kedua, Allah jaga apa? Agama kita, sehingga kita terjaga dari syahwat, dari syubhat, dari kerancuan dalam agama. Itu semua adalah buah daripada apa? Amal soleh yang itu kita sedang menjaga Allah. Paham Pak ya? Masya Allah. Ini solusinya Pak. Maka solusi di zaman kita seperti ini banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh itulah. Segera. Kapan ada kesempatan amal soleh? Belajar amalkan. Sudah. Itu kunci keselamatan. Kemudian apa? Kita ajak orang-orang sekeliling kita. Anak, istri, tetangga, saudara. Nah gitu. Insya Allah ya, ini hadis yang pertama. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang kedua. Berkata Imam Nawawi, an Abi Sirwa'ata bi kasri sin al-muhmalah wa fatihah, yaitu Abi Sirwa'ah, dan boleh dibaca apa? Sarwamah, gitu ya. Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Haris beliau mengatakan, sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Aku pernah sholat di belakang Rasul. Ya, berjamaah dengan Rasul di kota Madinah waktu itu sholat asar. Fasallama summa qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi. Begitu beliau selesai salam, tiba-tiba berdiri dengan cepat, Pak. Salam langsung berdiri. Fatakhatta riqaban nas, beliau ngelangkai apa? Pundaknya orang di belakang beliau. Kemana beliau menuju? Ila ba'di hujari nisaihi, dan beliau menuju ke kamar sebagian istri beliau. Fafazi anasu min sur'atihi, maka para sahabat saat itu kaget, ini ada apa? Rasul cepat-cepat sekali pulang, jangan-jangan ada bahaya, gitu ya. Kemudian apa?
Setelah itu fa kharaja alaihim, Rasul pun kemudian keluar lagi bertemu dengan para sahabat. Fara'a annahum qad ajabu an sur'atihi, dan Rasul tahu bahwa sahabat itu mereka kaget dengan apa? Cepatnya Rasul, nggak biasanya Pak. Sholat selesai langsung salam langsung pergi. Bahkan apa? Melompati apa tadi? Pundak para sahabat. Qala, Rasul mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Tadi saya teringat satu potongan emas atau perak yang ada pada saya masih. Jadi apa? Itu sedekah atau zakat yang dititipkan kepada beliau dan belum beliau salurkan, Pak. Masya Allah. Belum salurkan, belum diberikan kepada yang berhak. Kemudian apa? Bersegera beliau. Begitu ingat selesai sholat, langsung beliau tinggalkan tempat sholat, ngelangkahi para sahabat, coba Pak. Masuk ke rumah, ambil, kemudian memerintahkan kepada siapa? Istrinya untuk membagikan. Fakarihtu an yahbisani. Saya tidak suka ketika kemudian harta itu menghalangiku. Fa'amartu bikismatihi, aku pun memerintahkan untuk segera untuk apa? Membagikan uang zakat tersebut. Rawahul Bukhari. Masya Allah sekalian. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Masya Allah. Yaitu satu, bagaimana bersegeranya Nabi SAW di dalam melakukan kebaikan. Ini zakat. Ya, jadi kalau ada mau bayar zakat atau ada titipan zakat, sesegera mungkin. Janganlah nantilah gue seneng-seneng isi dompet. Ini orangnya, ada sebagian orang gitu Pak, pokoknya kena dompet di kantor kita tenang hati ini Pak. Makanya ada zakat nanti dulu lah, gue tenang hati. Nah, menapa neng dompet biar hati ini tenang, keliru Pak. Ini amanah ini. Maka kapan kita misalkan ada zakat, tulis ini untuk siapa saja. Ketemu orangnya cepat gitu loh, cepat disampaikan. Kenapa itu? Itu ibra'ul zimmah, lebih cepat menggugurkan beban. Rasul demikian Pak. Coba habis sholat baru ingat, langsung beliau Pak keluar masjid. Bahkan apa dikatakan di situ? Beliau dengan apa? Dengan ngelompati pundaknya para sahabat. Ini menunjukkan kata Syekh Taimin, boleh seorang melewati pundak orang lain. Tapi perhatikan Bapak sekalian, walaupun ini kebolehan, jangan bergampangan. Nun sewu ini. Contoh jenengan Pak, sholat di Masjid Agung Majenang. Habis sholat belet pipis, lompat, Pak Lurah dilompati, Pak Camat dilompati. Walah hebat orang bener kita. Gitu ya. Itu maksudnya loh. Kita jangan kemudian ambil mentah-mentah gitu. Lihat keadaan gitu ya. Kalau misalkan kita di rumah mungkin lah ya, anak-anak kecil semua gitu. Kita punya santri apa TPK, anak TK semua 30 anak mau sholat ini kebelet, suruh mikir susah, lompat dulu ya misalkan. Nah, ini mungkin lah. Tapi kalau Pak Camat Lurah jangan sampai Pak. Oh, jadi Albiru ngajari ngelompati mau sholat apa kayak gitu. Nah, gitu ya. Jangan ini. Jadi kadang-kadang gitu Pak, kita melihat keadaan ya. Seperti misalkan para ulama menyebutkan sholat memakai sandal itu sunnah. Sholat pakai sandal itu sunnah Pak. Cuma para ulama mengingatkan, tapi lihat keadaan. Misalkan kita sholat di depan di masjid, Masya Allah ya, Masjid Agung misalkan, pakai sandal, walah dikepuri uang masjid bisa-bisa kita itu. Gimana Ustaz kita mengamalkan sunnah itu? Kita melakukan pas memungkinkan. Contoh kita lagi camping di hutan, pakai sepatu, pakai sandal, nggak apa-apa. Atau di rumah misalkan nggak ada orang lihat, nggak ada masalah gitu loh. Nah, kenapa? Sunnah itu ketika diamalkan menimbulkan polemik di masyarakat, tahan dulu. Gitu ya, kecuali masyarakat sudah paham. Termasuk sunnah yang jelas Pak, seperti apa? Sujud tilawah tatkala sholat. Sunnah apa tidak? Sunnah itu Pak. Jenengan jadi imam di masjid umum nggak paham, wasjud waqtarib, sujud Allahu Akbar, langsung sujud, mesti imam makmum subhanallah subhanallah, Pak eling Pak. Iya kan? Iya, saya pernah bener itu Pak. Saya pernah itu waktu imam di Jogja itu, saya jadi makmum itu. Ini teman saya gitu, anak muda semangatnya luar biasa itu. Jadi begitu ada sujud syahwi, langsung dia. Sujud apa? Tilawah, langsung sujud. Makmum tak lihat menjadi 3. Saya udah ngerti langsung ikut sujud. Yang satu ini bingung tengok ke piye. Yang satu malah batalin sholat sendiri gitu Pak. Yang ibu-ibu ngomel, priwe caranya sholat gitu. Subhanallah itu ya. Itu sunnah ketika diamalkan menimbulkan keributan gitu Pak.
Ya, ditahan dulu. Kita terangkan dulu ini sunnahnya seperti ini baru. Misalkan ya, yuk Pak, Ibu sekalian kita amalkan dulu ya. Pelajaran yang tadi malam taklim itu bahwa disunahkan sujud tilawah. Gimana Bapak Ibu siap? Ayo bismillah. Nah, ngerti semua kan? Nah, berarti begitu wasjud waqtarib Allahu Akbar sujud langsung. Nah, nanti berdiri lagi baru ruku gitu loh Pak. Ya, iya. Jadi masya Allah. Ini termasuk di sini. Rasul melewati orang di pundak orang habis sholat ditiru di kanjeng Nabi melakukan ya wis selamat tinggal di museum Sete Sarika. Ini kadang-kadang gitu loh Pak ya teman-teman masya Allah. Ini itu namanya alim bukan fakih gitu loh Pak ya. Apa bedanya? Orang kalau sekedar alim dia tahu dalil Pak. Bahkan apa dalilnya? Tapi belum tentu dia tepat di dalam pemakaian. Tapi kalau fakih dia bukan sekedar alim, tapi alim dan dia tahu cara pemakaian dalil. Contohnya gini Pak, Syekh Utsaimin mencontohkan dalam Kitabul Ilm, ada seorang pemuda penuntut ilmu dia, ditanya. Jadi ada si bapak-bapak ini dia sakit parah sekali, sehingga Pak segala kebutuhannya di kamar, buang air, besar kecil tidur makan semua di situ Pak. Ya sehingga Pak zaman dulu belum ada pempes ya, sehingga keluarga ini tanya, Mas gimana? Ini bapak saya. Ya, bapak saya ini atau bahkan yang bertanya yang sakit langsung gimana ini? Saya nggak bisa kalau setiap sholat harus ganti baju dan mandi nggak mungkin Mas. Tetap di baju saya ada hadas, masya Allah. Apa kata orang tadi? Dalilnya benar Pak. Ya, bahwa Allah tidak menerima la yaqbalullahu sholatan ghayra tahurin. Allah Allah tidak menerima sholat orang yang tidak bersuci, suci badan, tempat atau pakaian. Berarti harus titik kanjeng Nabi ngomong gitu kok. Akhirnya apa orang tadi? Saking beratnya, akhirnya dia meninggalkan sholat. Saya mengatakan coba orang ini mati dalam dan kafir kan pendapat beliau kufur ya, meninggalkan sholat. Kafir kenapa? Salahnya fatwa si pemuda tadi. Dia alim tapi tidak fakih di situ. Alim tapi tidak fakih, ngeri sekali Pak. Harusnya bagaimana kata beliau? Harusnya apapun kondisinya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Kalau memang tidak mampu sama sekali sudah sholat apapun keadaannya, walaupun apa tadi di pakaiannya atau tempat tidurnya ada najis, ya kalau tidak memungkinkan. Masya Allah ini ya, ternyata kita tidak cukup mengetahui dalil Pak, sambil melihat keadaan tatkala kita mengamalkan, gitu ya. Ini terutama pas masalah seperti itu. Iya. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan beliau seperti manusia umumnya. Yaitu apa? Terkadang beliau lupa. Jadi tadi ada sejumlah uang sedekah zakat yang belum disalurkan, lupa beliau. Selesai sholat baru ingat, kemudian apa? Beliau loncat tadi ya, segera untuk membagikan. Masya Allah. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang apa? Teramat sangatnya Rasul di dalam menunaikan amanah. Masya Allah, teramat sangat cepat. Kalau ada amanah cepat ditunaikan. Jangan jadi beban. Ya, karena amanah itu kalau segera ditunaikan akan meringankan. Ya, akan meringankan, dan kita jangan sekali-kali minta diberi amanah. Betul kan Pak ya? Jangan sekali-kali kita minta diberi amanah. Masya Allah, itu termasuk orang yang paling buruk Pak. Minta diberi amanah, habis itu apa? Habis itu malah khianat lagi Pak, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia melihat di tempat itu tidak ada orang yang lebih pantas megang amanah, ya sepertinya dia yang mampu, ya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata di situ banyak orang mampu, dia menawarkan diri, habis itu khianat lagi, naudzubillah, termasuk orang-orang yang paling buruk. Ya, kemudian faedah yang berikutnya dalam hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya mewakilkan ketika membagi zakat atau sedekah. Jadi ya Rasul tidak salurkan sendiri, tapi apa? Memerintahkan kepada orang lain untuk menyampaikan tadi. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masya Allah, ini hadis yang kedua. Zuhur jam berapa? 41. 10 menit lagi. Kita baca satu hadis lagi Pak.
An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala rajulun lin nabiyyi yauma Uhud. Ada seorang lelaki, dia berkata kepada Nabi pada perang Uhud. Dia mengatakan, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Wahai Rasul, apa pendapatmu andaikan aku terbunuh, maka di mana aku tinggal, tempat aku di mana? Qala fil jannah. Maka Rasul mengatakan, engkau di surga. Fa'al qatamaratin kunna fi yadihi. Maka tiba-tiba orang ini langsung meletakkan kurma-kurma yang ada di tangannya. Tsumma qatala hatta qutil. Kemudian dia berperang sampai terbunuh. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Nah, ini jelas sekali ya. Si sahabat ini dia bersegera untuk apa? Untuk menuju surganya Allah. Tidak nanti tanggunglah, ya. Tapi apa? Segera langsung melakukan. Masya Allah. Ya, ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu menunjukkan tentang bersegeranya para sahabat Nabi menuju kepada amal soleh. Bersegera. Kemudian yang lainnya bahwa orang yang mati ya ketika di jalan Allah, jaminannya adalah surga. Insyaallah ya. Orang yang mati di jalan Allah maka jaminannya surga. Ustaz, apakah di jalan Allah itu hanya sekedar berperang? Tidak sekedar berperang, Pak. Termasuk perjalanan menuntut ilmu, ya, itu termasuk fisabilillah. Karena Rasul pernah mengatakan, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kalau dari tadi pagi kita niat mau biru mau taklim, sekarang ini kita berada fisabilillah. Berjalannya kita tadi atau pulangnya nanti di jalan fisabilillah, di jalan Allah. Berarti Ustaz, andaikan mati fisabilillah, Pak. Matinya di jalan Allah. Berarti orang jatuh ya bukan gitu. jadi gini, Pak, mati syahid itu ya itu yang dimaksudkan yang tidak dimandikan, tidak dikafani gitu ya. Itu adalah mati syahid yang di medan tempur gitu loh. Karena mati syahid itu banyak. Seperti apa? Orang yang mati untuk membela hartanya atau kehormatan dirinya. Rasul mengatakan, man qutila duna malih fa syahid. Siapa yang mati untuk membela hartanya, syahid. Jadi ya, rumah kita naudzubillah dirampok orang, ya kita lawan, kemudian kita terbunuh, syahid. Atau orang yang mati untuk membela kehormatan keluarganya, syahid. Anak perempuan kita diganggu orang, istri kita diganggu orang, ibu kita diganggu orang, kita ngelawan dan kita terbunuh, syahid. Masya Allah ya, Islam luar biasa. Tapi tentunya dengan pertimbangan. Sempenting mati, bukan. Gitu ya, sempenting mati bukan. Nggak sengaja nyemplung nang mangkat ngaji, syahid, bukan ya. Masya Allah. Ini. Jadi orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia tempatnya di dalam surga. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, satu hadis lagi lah. Ini pendek-pendek hadisnya ini. Hadis keempat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi. Datang seorang lelaki kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran. Ya Rasul, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Perhatikan, Pak. Ya, ini bukan pertanyaan berapa jumlahnya, tidak. Perhatikan ya. Yang ditanyakan kepada Rasul bukan jumlah berapa. Nah, Rasul ditanya, Rasul, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasul mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Rasul mengatakan, yaitu engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat. Syahih itu dia pelit sebenarnya gitu.
pelit, jadi dia betul-betul berat hatinya. Takhshal faqra, dan engkau takut miskin. Masya Allah. Ulangi lagi kata Rasul, sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah sedekah tatkala engkau sehat. Tidak Said. Kenapa Pak? Orang kalau sehat, ya kan, dia pengen punya ini, punya ini, beli ini, itu ya. Iya. Tapi kalau orang sudah sakit, apalagi sakitnya sudah 2 tahun, tidur di kamar lah. Pengennya apa? Pengennya beramal untuk akhirat. Dia sudah berkurang kecintaan pada harta, iya kan? Tapi kalau sehat, ditambah lagi sebenarnya kita pelit, iman banget dengan uang itu. Bahkan kita takut miskin, pengen kaya. Kalau kita sedekah, Masya Allah Pak. Makanya coba, orang kalau misalkan pengen beli sesuatu, kan nabung dia ya. Nabung ini pengen beli sepeda motor misalkan ini, nabung ini. Itu seringnya pelit kok Pak. Anaknya Pak jajan, bapak lagi nabung tuh motor. Iya kan? Bojone Pak, antum bas gas, lama gas turahan duit wingi bisa gitu kan. Berasa entep lah, nandun disit kan gitu ya. Yang penting apa? Tujuan tercapai. Benar itu Pak. Maka Rasul mengatakan sedekah yang paling besar pahalanya ketika engkau sehat dan engkau pelit, iman sekali, takut miskin, pengen kaya. Luar biasa. Perhatikan, jawaban Rasul bukan sedekah yang jumlahnya sekian, tidak. Tapi yang beliau terangkan adalah keadaan seperti apa. Ini, tadi di awal saya terangkan bahwa besarnya pahala sedekah bukan besarnya jumlah. Tapi apa? Tapi bagaimana keadaan hati kita. Kita betul-betul mengorbankan tatkala sedekah itu. Wala tuhmil hatta idza balaghatil hulqum, dan janganlah engkau meninggalkan sedekah sampai apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Baru dia mengatakan li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Untuk fulan ini gitu Pak. Kenapa? Kebanyakan orang ketika menjelang kematiannya, sakit parahnya apa tadi? Kecintaan kepada harta berkurang. Kan gitu ya. Dia terpikir lah uang sih nggak masalah, yang penting saya sehat, sedekah semoga mendapatkan kesembuhan gitu ya terus ya. Iya, Masya Allah. Jangan seperti itu kata Nabi. Tapi kalau mau sedekah sekarang. Nah, hadis ini Bapak sekalian ada beberapa faedah. Satu, faedahnya bahwa sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah dalam keadaan kita mencintai harta itu, Pak. Masya Allah, dalam keadaan kita sangat cinta kepada harta itu. Ya, maka Allah mengatakan ciri orang beriman itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah mengatakan kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kalian mendafkahkan apa yang paling engkau cintai. Coba, dalam kondisi kita pas-pasan, pengennya beli ini beli itu, kemudian kita sedekahkan, itu berat sekali. Nah, itulah pahala yang paling besar di situ. Ini apa faedah yang pertama? Apa tadi? Sedekah yang paling besar pahalanya adalah dilakukan ketika dalam keadaan kita sulit. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa ruh manusia ketika mati itu dari apa? Itu berawalnya dari bawah. Rasul mengatakan apa tadi? Hatta idza balaghatil hulqum, maka sampailah ketika ruh sudah sampai hulqum. Apa hulqum? Hulqum itu jalan nafas. Itu ya. Jadi di tenggorokan orang ini ada namanya hulqum. Hulqum itu jalan nafas. Ada satu lagi yang namanya mari, itu jalan makan dan minum. Nah, Rasul mengatakan apa? Gitu. Jadi ketika ruh sudah sampai di sini mau keluar gitu. Ini menunjukkan kata para ulama yaitu bahwa ruh ketika keluar dari bawah terus. Pernah nungguin orang mau meninggal? Coba, anggota tubuh mana yang pertama kali dingin? Kaki dulu. Kaki dingin, terus ke atas dingin, cepat sekali. Nah, sampai kemudian ke sini. Gitu kan? Ini seperti Allah sebutkan di dalam surat Waqiah ayat 83. Allah mengatakan falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Maka falaula, kenapa ketika
balaghatil hulqum, nyawa itu sudah sampai ke kerongkongan tadi, dan kalian saat itu bisa melihat. Ini ya, jadi Masya Allah, ini penjelasan dari Nabi bahwa manusia ya ketika mati adalah dari bawah dulu terus berjalan ke atas. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa seorang manusia hendaknya mereka bersegera untuk bersedekah sebelum datang kepadanya kematian. Ya, iya, bersegera Pak. Karena Pak, nanti orang begitu mati dia pengen bersedekah, pengen beramal soleh. Dalam surat dalam Al-Quran surat Al-Mu'min Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan. Maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Agar apa? Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Di dalam surat yang lain, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan umur saya agar saya bisa kembali dan bisa bersedekah. Coba perhatikan, yang dia minta akan apa? Agar bisa bersedekah walaupun 1.000 rupiah. Kenapa? Di hari itu subhanallah ya, sedekah betul-betul memberikan manfaat. Nah, makanya kalau sedekah jangan nunggu mau mati. Kenapa Pak? Satu, karena memang ketika mau mati umumnya orang sudah berkurang kecintaan pada harta, pengorbanannya kecil, ganjarannya kecil. Yang kedua, bahwa harta orang ketika menjelang matinya itu sudah tidak murni punya dia, gitu ya. Tetapi apa? Sudah ada keterkaitan dengan ahli waris. Makanya kalau orang mau mati, dia berwasiat pada hartanya boleh. Berapa maksimal? Maksimal 1/3 Pak. Sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik ketika beliau sakit menjelang wafatnya, beliau ditengok sama Rasul, ya Rasul, saya orang punya harta dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali 1 anak perempuan. Apakah boleh ya Rasul aku mensedekahkan semua hartaku? Ya, enggak, sulusai 2/3 hartaku. Rasul mengatakan tidak. Anis ya Rasul, bagaimana kalau 1/3? Enggak boleh. Bagaimana 1/3 ya Rasul? Tadi berapa? Setengahnya? Enggak boleh. 1/3-nya Rasul mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Iya, 1/3 dan 1/3 sudah sangat banyak. Perhatikan, tidak boleh lebih daripada itu. Berbeda ketika Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan semua hartanya, boleh sama Rasul. Umar bin Khattab separuh hartanya sedekahkan, boleh. Kenapa? Abu Bakar dan Umar mensedekahkan hartanya ketika sehat, boleh. Tapi ketika Ka'ab bin Malik menjelang wafatnya tidak boleh lebih dari 1/3, gitu ya. Makanya kalau kita mau sedekah sebanyak apapun boleh, tapi ketika kita masih sehat. Kalau mau mati jangan. Kita punya istri, punya anak yang mereka punya hak mendapatkan harta waris, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, Masya Allah, 4 hadis kita baca pada pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan hadis-hadis yang lain pada pertemuan yang lain biiznillah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.